Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Salsabahida. Saya dari Prodi PTIK semester 4 kelas A. Di sini saya akan menampilkan sebuah proyek hasil UAS, yaitu dari mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja yang diampu oleh Miss Tia Afianti Eskom MPD. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan hasil studi kasus marketing barang. Di sini terdapat flow map yang dimulai dari penelitian pasar, lalu merancang strategi pengembangan barang, penetapan harga, distribusi, lalu melakukan promosi dan iklan, penjualan dan layanan, lalu melakukan evaluasi dan penyesuaian. Jika sesuai, maka selesai. Jika tidak, membuat laporan. Di sini terdapat identifikasi entitas yang terlibat. Yang pertama, riset pasar. Yang kedua, pengembangan produk, strategi pemasaran, produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan atau customer. Evaluasi dan laporan. Prosedur flow map dari yang di atas yaitu riset pasar melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen, lalu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Pemasaran menyusun strategi pemasaran untuk menentukan target pasar, penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan pesan pemasaran. Pengembangan produk, merancang dan mengembangkan barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar, lalu menguji barang dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Menentukan harga jual barang berdasarkan analisis biaya dan nilai yang diberikan kepada konsumen. Distribusi mengatur distribusi barang ke berbagai saluran distribusi dan memastikan barang tersedia di pasar dan yang ditargetkan. Pemasaran melakukan promosi dan iklan melalui berbagai media. Penjualan menangani proses penjualan barang pada konsumen, lalu layanan pelanggan, memberikan dukungan penjual dan menangani keluhan pelanggan jika ada. Lalu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan jika sesuai maka akan disalurkan, jika tidak sesuai maka akan membuat laporan dan melakukan perbaikan pada strategi pemasaran. Di sini ada atribut beserta primary key-nya. Yang pertama, riset pasar, yaitu ada ID riset sebagai primary key, tanggal pelaksanaan, lalu metode dan hasil. Yang kedua, pengembangan barang, yaitu ada ID barang sebagai primary key, nama, deskripsi, tanggal, status uji. Yang ketiga, strategi pemasaran, yaitu ada ID pemasaran sebagai primary key, target, tujuan, pesan, dan tanggal. Yang keempat, produksi, yaitu ada ID produksi sebagai primary key, jumlah, dan tanggal. Distribusi, yang kelima yaitu ada distribusi, yaitu ada ID distribusi sebagai primary key, lalu produk, jumlah, tanggal, dan tujuan. Yang keenam, promosi iklan, yaitu ada promosi sebagai ID promosi sebagai primary key, produk, media, pesan, tanggal. Yang ketujuh, penjualan dan layanan, yaitu ada ID penjual sebagai primary key, produk, jumlah, tanggal, dan keluhan. Yang kedelapan yaitu ada evaluasi, yaitu ID evaluasi sebagai primary key, lalu strategi, hasil, tanggal, dan laporan. Ini terdapat di FD level 0, yaitu sistem marketing barang, mengumpulkan data lalu menganalisis pasar, menyusun strategi ke pengembangan barang, lalu info pengembangan barang dan info barang ke sistem, lalu sistem memberi info harga kepada produksi, lalu produksi melaporkan penetapan harga kepada sistem, lalu sistem melakukan data pemesanan dan info barang, lalu
ke distribusi. Distribusi melakukan info pemasaran dan data customer kepada sistem. Lalu sistem melakukan memberi info evaluasi barang dan data laporan kepada evaluasi. Lalu evaluasi membuat laporan kepada sistem. Yang kedua ada DFD level 1. Di sini yang pertama yaitu perencanaan strategi. Dimulai dari perencanaan strategi, melakukan data penetapan dan penetapan harga kepada pengembang. Lalu pengembang memberi data barang kepada analisis agar menganalisis pasar, menganalisis pasar dan diberikan data barang kepada produksi. Lalu produksi menginput data barang dan menetapkan harga kepada distribusi. Lalu distribusi menginput data barang dan penetapan harga kepada promosi dan iklan. Lalu promosi dan iklan menginput semua data yang sebelumnya kepada evaluasi. Lalu evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi kepada laporan. Lalu laporan hasil evaluasi diberikan kepada manajemen dan manajemen memberikan instruksi kepada perencanaan strategi dan balik lagi ke awal. Lalu setelah DFD ada UML atau yang disebut Unified Modeling Language. Lalu direlationshipkan dan dikardinalisasikan. Yang pertama yaitu satu, manajemen memberikan banyak perencanaan strategi. Lalu perencanaan strategi, satu perencanaan strategi menetapkan banyak barang kepada pengembangan barang. Lalu satu pengembangan barang mengembangkan barang banyak kepada produksi. Lalu satu produksi menghasilkan banyak barang jadi. Banyaknya barang jadi untuk satu distribusi dan satu distribusi untuk mengirim banyaknya barang jadi dari promosi. Lalu banyaknya promosi membuat banyak laporan. Lalu laporan banyak untuk satu evaluasi. Yang kedua di sini ada IRD dan menentukan Forenski. Yang pertama yaitu ada riset pasar. Riset pasar terdapat ID riset sebagai primary key, tanggal riset, metode riset, hasil riset. Riset pasar menganalisis pasar kepada perencanaan strategi yang terdapat ID strategi sebagai primary key, target pasar, tujuan pemasaran, pesan pemasaran, tanggal strategi. Perencanaan strategi menetapkan harga kepada pengembangan barang yang terdapat nama ID riset sebagai Forenski, ID barang sebagai primary key, nama barang, deskripsi barang, status uji, dan tanggal riset. Lalu mengembangkan barang kepada produksi, yaitu terdapat ID produksi sebagai primary key, ID barang sebagai Forenski, dan jumlah produksi dan tanggal produksi. Produksi mengirim barang kepada distribusi yang terdapat ID distribusi sebagai primary key, ID barang sebagai Forenski, jumlah distribusi, tanggal produksi, tujuan pemasaran. Distribusi melakukan pemasaran kepada promosi iklan yang terdapat ID promosi sebagai primary key, lalu ada ID barang sebagai Forenski, media promosi, pesan iklan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Lalu promosi iklan memberikan layanan kepada penjualan yang terdapat ID penjualan sebagai primary key, ID barang sebagai Forenski, jumlah terjual, tanggal penjualan, keluhan customer. Lalu penjualan membuat laporan
pada evaluasi yang terdapat ID evaluasi sebagai primary key, lalu ada ID strategi sebagai foreign key, hasil evaluasi, lalu saran perbaikan, tanggal evaluasi. Yang ketiga ada IRD tabel basis data. Yang pertama ada strategi pemasaran yang ID-nya sebagai integer, target pasar sebagai varchar 255, tujuannya yaitu sebagai teks, pesan sebagai teks, tanggal sebagai date. Riset pasar yang kedua yaitu ID-nya sebagai integer, tanggal sebagai date, metode sebagai varchar 255, hasil sebagai teks. Lalu ada pengembangan barang, ID-nya sebagai integer, dan yang kedua juga ada ID sebagai integer, nama sebagai varchar 255, deskripsi sebagai teks, lalu status sebagai varchar 50, tanggal sebagai date, produksi yang keempat ada produksi, ID-nya sebagai integer, dan yang kedua juga ID-nya sebagai integer, jumlah sebagai integer juga, tanggal sebagai date. Yang kelima ada distribusi, ID-nya sebagai integer, ID yang kedua juga sebagai integer, jumlahnya sebagai integer, tanggal sebagai date, tujuan sebagai varchar 255. Yang keenam ada promosi iklan, yaitu ID-nya sebagai integer, yang kedua juga ID-nya sebagai integer, medianya sebagai varchar 255, pesan sebagai teks, tanggal sebagai date, tanggal juga sebagai date. Nah, penjualan di sini ada ID sebagai integer, yang kedua juga ID-nya sebagai integer, jumlah sebagai integer, tanggalnya sebagai date, keluhan sebagai teks. Yang ke-8 ada evaluasi, yaitu ID-nya sebagai integer, yang kedua juga ID-nya sebagai integer, hasil sebagai teks, saran sebagai teks, tanggal sebagai date. Yang keempat ada struktur tabel basis data. Di sini yang pertama itu strategi pemasarannya, yaitu ID strategi sebagai integer dan juga primary key. Target pasarnya yaitu sebagai varchar 255 karakter, tujuan pemasaran sebagai teks, alasan pemasaran sebagai teks, tanggal sebagai date. Yang kedua ada riset pasar, yaitu ID-nya riset integer, data integer sebagai primary key. Tanggal riset, data tipenya sebagai date, metode riset sebagai varchar 255 karakter, hasil risetnya sebagai teks. Yang ketiga ada pengembangan barang, ID-nya barang sebagai tipe datanya integer sebagai primary key, ID riset tipe datanya integer sebagai foreign key, nama barang varchar 255 karakter, deskripsi barang sebagai teks, status uji sebagai varchar dan ada 50 karakter, tanggal pengembangan sebagai date. Yang keempat ada produksi, yaitu ID-nya produksi, tipe data integer sebagai primary key, ID barang, tipe data integer, foreign key, jumlah produksi sebagai integer, tanggal produksi sebagai date. Yang kelima ada distribusi, yaitu ada ID distribusi sebagai tipe data integer sebagai primary key, ID barang integer sebagai foreign key, jumlah distribusi integer juga, tanggal distribusi yaitu date, tujuan distribusi sebagai varchar, tipe data varchar yang ada 255 karakter, lalu ada promosi iklan, ID-nya yaitu promosi, tipe data integer sebagai primary key, ID barang integer, sebagai foreign key, media promosi sebagai tipe data varchar yang ada 255 karakter, pesan iklan itu sebagai teks, tanggalnya sebagai date, tanggal selesainya juga date.
penjualan, yaitu ada ID penjualan, tipe data integer sebagai primary key, ID barang integer sebagai foreign key, jumlah terjual integer, tanggal penjual sebagai date, keluhan penjual sebagai teks. Ada evaluasi, ID-nya yaitu evaluasi sebagai tipe data integer dan primary key. ID-nya ada strategi sebagai tipe data integer sebagai foreign keys, hasil evaluasi sebagai teks, saran kebaikan itu teks, tanggal evaluasi juga sebagai date. Yang terakhir ada kamus data, sama seperti tadi strategi pemasarannya. Nah, yang pertama ada atribut, lalu tipe data dan beserta dengan deskripsinya. Yang pertama yaitu atributnya ID strategi, tipe data integer, ID unik untuk strategi pemasaran primary key, target pasarnya tipe data varchar, yaitu target pasar yang dituju oleh strategi pemasaran, tujuan, atributnya tujuan, tipe datanya sebagai teks, yaitu tujuan dari strategi pemasaran, atribut tanggal strategi yaitu tipe datanya date, tanggal pembuatan strategi pemasaran. Yang kedua ada riset pasar, atributnya ada ID-nya sebagai riset, tipe datanya integer yaitu ID unik untuk riset pasar sebagai primary key, tanggal riset, tipe datanya date yaitu tanggal pelaksanaan riset pasar, metode riset, tipe data varchar, metode yaitu metode yang digunakan dalam riset pasar, hasil riset, tipe datanya teks yaitu hasil dari riset pasar. Yang ketiga pengembangan ada pengembangan barang, ID-nya barang, tipe data integer yaitu ID unik untuk produk primary key, ada ID riset, tipe data integer, ID riset yaitu ID riset terkait foreign key mengacu ke ID riset. Nama barang, tipe datanya varchar yaitu nama produk, nama deskripsi barang, tipe datanya teks yaitu deskripsi produk, status uji varchar, tipe data varchar yaitu status uji coba produk, tanggal pengembangan yaitu tipe datanya date, yaitu tanggal pengembangan produk. Dan yang keempat ada produksi yaitu ID-nya produksi, tipe data integer yaitu ID unik untuk produksi primary key, ID-nya barang, nah lalu tipe datanya integer yaitu ID produk terkait foreign key mengacu ke ID produknya atau ID barang. Jumlah produksi, tipe datanya integer, jumlah barang yang diproduksi yaitu jumlah barang yang diproduksi. Tanggal produksi, tipe datanya date yaitu tanggal produksi juga. Nah, yang kelima ada distribusi, ada ID-nya sebagai ID-nya yaitu distribusi, tipe data integer yaitu ID unik untuk distribusi primary key, ID-nya barang, tipe data integer yaitu ID produk terkait foreign key mengacu ke ID barang atau produk. Jumlah distribusi, tipe datanya integer, jumlah barang yang didistribusikan, tanggal distribusi, tipe datanya date yaitu tanggal distribusi juga, tujuan, tipe datanya varchar yaitu tujuan distribusi atau lokasi atau juga saluran. Yang keenam ada promosi iklan, ID-nya promosi, tipe datanya integer yaitu ID unik untuk promosi primary key, ID barang, tipe datanya integer yaitu ID produk terkait foreign key mengacu ke ID produk. Media promosif, tipe datanya varchar, yaitu media yang digunakan untuk promosi. Pesan iklan yaitu tipe datanya teks, pesan yaitu pesan yang disampaikan dalam iklan. Tanggal mulainya tipe datanya date, tanggal mulai promosi, tanggal selesai tipe datanya juga date, tanggal selesai promosi. Yang ketujuh ada penjualan.
ID-nya penjualan tipe data integer, yaitu ID unik untuk penjualan primary key. ID-nya barang tipe datanya integer, yaitu ID produk terkait foreign key mengacu ke ID produk atau barang. Jumlah terjual tipe datanya integer, yaitu jumlah barang yang terjual. Tanggal penjualan tipe datanya date, yaitu tanggal penjualan. Keluhan penjualan jika ada, tipe datanya text, yaitu keluhan dari pelanggan jika ada ya. Yang ke-8 evaluasi, yaitu ID-nya evaluasi tipe data integer, yaitu ID unik untuk evaluasi atau primary key. ID strategi tipe data integer, nah itu ID strategi terkait foreign key mengacu ke ID strategi. Hasil evaluasi tipe data text, yaitu hasil evaluasi kampanye atau dari promosi yang tadi sebelumnya. Saran perbaikan tipe data text, yaitu saran perbaikan untuk kampanye dari promosi tadi sebelumnya. Lalu yang terakhir ada tanggal evaluasi sebagai tipe datanya sebagai date, yaitu tanggal evaluasi. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.